لله الذي جعل العلم بالتعلم وأرسل للتعليمين الأنبياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur pada kita tingkatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali bermuajahah dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin ahad bagi kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal yang kita diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat sering salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada alam ya Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'atnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca sholatul Fatihah bersama-sama. Wa ala hadhihi wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk tema kajian pada pagi hari ini yaitu dengan tema keteladanan Rabbi bin Husain kepada Al-Mukarram, guru kita Ustaz Muhammad Al-Yarsi MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, nabiyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Asy-Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah, kita dihimpun oleh Allah di rumah Allah yang mulia, dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia dalam rangka menunaikan amal saleh yang mulia menjadi isyarat bahwa kita semua termasuk hamba-hamba yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan sejarah, sebuah tema yang menghiasi sepertiga Al-Quran, sebuah tema yang penting untuk selalu menjadi renungan kehidupan kita. Bagaimana kita mengambil ibrah yang sebesar-besarnya dari para pendahulu kita. Di dalam sejarah ada akidah dan keimanan
dalam sejarah ada ibadah dan keteguhan, dan dalam sejarah ada jihad dan pengorbanan. Maka betul kata Allah di penghujung surat Yusuf yang saya kutip di mukaddimah tadi, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sungguh telah ada dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah atau pelajaran yang berharga liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Maka kita menjumpai dalam sejarah terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengokohkan keimanan para sahabat, maka beliau menceritakan sejarah. Ketika Khabbab ibnul Arth, salah satu sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun, mereka yang awal-awal masuk Islam, mereka menghadapi siksaan yang begitu berat, termasuk Khabbab ibnul Arth. Ketika masuk Islam, maka disiksa oleh orang-orang musyrik. Besi-besi yang dipanaskan merah membara, siap untuk dibuat senjata, itu ditempel di sekujur tubuhnya. Maka sampai Khabbab mengeluarkan suara yang dia sendiri tidak memahaminya, saking beratnya penderitaannya. Maka Khabbab menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sedang berbaring di bayangan Ka'bah. Hadis ini diceritakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab tentang kesabaran. Maka Khabbab mengadu, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana?" Ya Rasul, kenapa engkau tidak memohonkan kemenangan untuk kita? Maka Rasulullah meneguhkan imannya Khabbab itu dengan cara menceritakan sejarah. Wahai Khabbab, ketahuilah umat sebelum kita disiksa dengan siksaan yang jauh lebih pedih. Ada yang digergaji tubuhnya hingga terbelah menjadi dua. Ada yang disisir dengan sisir besi terpisah daging dari tulangnya. Ada yang direbus dalam air yang mendidih. Namun semua itu tidak menyurutkan keimanan mereka, justru iman mereka semakin membara. Maka setelah mendengar penjelasan Nabi, Khabbab semakin teguh imannya. Ini pentingnya kita mempelajari sejarah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sejarah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sejarah generasi tabi'in, salah satu generasi yang kemuliaan mereka langsung disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya. Kata Nabi, khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Mereka yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang mengiringinya. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang mengiringinya. Generasi yang mengiringi sahabat adalah generasi tabi'in. Mereka berjumpa dengan sahabat meskipun tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka adalah generasi-generasi yang mulia. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang mengiringinya yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tabi'in yang akan kita ceritakan pada kesempatan kali ini adalah seorang tabi'in yang mulia, muridnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan murid kesayangannya. Ibnu Mas'ud menganggap muridnya ini
itu sudah seperti anaknya sendiri. Bahkan ulama menceritakan Ibnu Mas'ud mencintai muridnya ini itu seperti orang tua mencintai anak tunggalnya. Kalau ada orang tua punya anak hanya satu, itu perhatiannya biasa saja atau lebih, Pak? Ya. Kasih sayangnya biasa saja atau lebih. Begitu perhatian dan kasih sayang Ibnu Mas'ud terhadap muridnya ini. Dialah Rabi' bin Khusaim. Kenapa Ibnu Mas'ud begitu memperhatikannya? Sampai ketika Rabi' masuk ke dalam rumahnya, maka Ibnu Mas'ud mempersilahkannya masuk, kemudian menutup pintu, tidak mengizinkan murid-murid yang lainnya masuk sampai Rabi' bin Khusaim selesai urusannya, baru kemudian murid-murid yang lain diizinkan masuk. Apa sebabnya? Karena kesalehan dan ketakwaan yang luar biasa dari Rabi' bin Khusaim. Maka Ibnu Mas'ud sang guru ini bersaksi, "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka." Andaikan Rasulullah melihatmu, pasti Rasulullah akan mencintaimu. Begitu kesaksian seorang guru, sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud terhadap muridnya Rabi' bin Khusaim. Kata Ibnu Mas'ud kemudian, "Kullama ra'aituka la zakartul mukhbitin." Setiap kali aku melihatmu, aku teringat generasi mukhbitin. Siapa generasi mukhbitin itu? Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 34-35, "Wa basyiril mukhbitin." Berilah kabar gembira terhadap al-mukhbitin. Maka dalam tafsirnya dijelaskan, al-mutma'innin ar-radina biqada'illah al-mustaslimina lahu. Mereka adalah generasi yang tenang hatinya, khusyuk ketika beribadah kepada Allah, dan mereka adalah manusia-manusia yang selalu ridha terhadap takdir Allah kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjelaskan ciri-cirinya dalam ayat berikutnya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang kalau disebut nama Allah di hadapan mereka, maka hati mereka bergetar karena takut kepada Allah, dan mereka sabar terhadap ujian Allah kepada mereka. Mereka mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta yang Allah karuniakan kepada mereka. Ini gambaran Rabi' bin Khusaim. Kata Ibnu Mas'ud, kalau aku melihatmu, aku teringat generasi mukhbitin. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa saja keteladanan dari kehidupan seorang Rabi' bin Khusaim yang kita patut untuk meneladaninya? Pertama adalah pelajaran tentang al-ikhlas, keikhlasan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rabi' bin Khusaim adalah manusia yang memiliki keikhlasan yang luar biasa. Motivasi hidupnya hanyalah Allah. Orientasi kehidupannya Allah. Segala amal kehidupannya, maka motivasinya adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah beliau
buatkan makanan yang istimewa, semacam manisan khas daerah itu, daerah Kufah. Manisan ini bahan-bahannya susah carinya, kemudian memasaknya butuh waktu yang sangat lama. Maka keluarganya membuatkan makanan istimewa ini untuk beliau. Begitu sudah jadi, beliau baru makan sedikit, tiba-tiba datanglah tamu. Tamunya ini orang gila. Dia gedor-gedor pintu, tidak salam, namanya juga orang gila. Kemudian dia berisyarat dengan tangannya, pertanda bahwa dia sedang lapar. Orang gila juga hamba Allah, mereka butuh makan. Kita berbuat baik kepada mereka, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rabi' bin Khuzaim tidak ragu sedikit pun memberikan makanan yang terbaik yang baru beliau cicipi sedikit tadi kepada orang gila itu. Maka orang gila itu makan dengan begitu lahapnya sampai habis, kemudian piring itu dilempar, lalu dia pergi tanpa salam. Namanya juga orang gila. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka keluarga beliau protes, wahai ayah, kenapa harus makanan ini yang diberikan? Ini kan makanan istimewa, bahan-bahannya susah carinya, memasaknya butuh waktu yang lama. Kenapa ayah kasih makanan yang ini? Anaknya protes, kenapa enggak makanan yang biasa saja? Ya, roti yang sudah agak kering, agak keras, agak jamuran. Kenapa enggak itu saja yang dikasih? Toh dia orang gila, enggak tahu mana makanan enak, mana makanan tidak enak. Apa jawaban beliau? Memang dia tidak tahu, tapi yang penting Allah tahu. Ya, yang penting Allah tahu. Ini pelajaran tentang keikhlasan. Jadi manusia nggak tahu nggak penting, yang penting Allah tahu. Ini sebuah prinsip keikhlasan yang luar biasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memberi makan dengan makanan yang kita sukai, ini adalah karakternya al-abrar, generasi yang ahli kebaikan yang Allah jamin masuk surga. Dalam surat Al-Insan Allah menjelaskan karakter al-abrar dari ayat yang kelima, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang ahli kebaikan, nanti di akhirat dia mendapatkan minuman yang bercampur kafur, minuman yang segar, dingin, rasanya manis, baunya harum. Itulah minuman penduduk surga. Kenapa dia meraih karunia yang begitu istimewa? Dalam ayat yang ke-8 tadi kata Allah, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dia gemar memberi makan, tapi tidak dengan sembarang makanan. Ala hubbihi, dengan makanan yang dia sukai. Kepada siapa saja? Kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan juga kepada tawanan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keikhlasan yang begitu luar biasa
membuat seseorang mudah berinfak dengan harta yang terbaik. Itulah karakter Rabi' bin Khusaim yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu al-muhafazatu ala sholati fil masjid, senantiasa menjaga sholat berjamaah di masjid. Rabi' bin Khusaim setelah terjatuh, maka beliau tidak bisa berjalan. Orang kalau tidak bisa berjalan, tidak bisa berangkat ke masjid, ini punya uzur yang syar'i untuk tidak berjamaah di masjid. Tapi Rabi' bin Khusaim meskipun tidak bisa berjalan, beliau membayar 2 orang yang bisa membopongnya ke masjid setiap hari. Maka orang-orang merasa heran. Orang-orang bertanya, "Ya Aba Yazid, innallaha qad rakhasa laka an tusalliya fi baitik." Wahai Abu Yazid, ini nama kunyahnya Rabi' bin Khusaim. Sungguh Allah telah memberikan rukhsah, keringanan kepadamu untuk sholat di rumahmu. Kenapa engkau harus memaksakan diri ke masjid? Apa jawaban beliau? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'tuhu yunadi hayya 'alal falah, sungguh aku mendengar panggilan Allah, hayya 'alal falah, ayo kita meraih kesuksesan. Famay yunada hayya 'alal falah falyujibhu walau habwan. Siapa yang mendengar panggilan hayya 'alal falah, hendaknya dia meresponnya meskipun harus sambil merangkak. Begitu kesungguhan Rabi' bin Khusaim untuk menjaga sholat di masjid. Maka ini renungan bagi kita, kalau merasa berat ke masjid, padahal badan masih sehat, kaki masih kuat, goes 10 kilo ringan, tapi masjid 100 meter nggak nyampe-nyampe. Maka ini renungan bagi kita, bagaimana kesungguhan Rabi' bin Khusaim menjaga sholat berjamaah. Karena menurut beliau itulah cara seorang hamba meraih kesuksesan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah gambaran iman. Inilah iman yang sesungguhnya. Kata Nabi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian menyaksikan orang membiasakan diri ke masjid, sholat berjamaah ke masjid, ngaji ke masjid, iktikaf ke masjid, infak sedekah ke masjid, maka saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Dan orang yang memiliki karakter seperti ini, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kalau dia beli rumah, maka pertimbangan utamanya ada masjid nggak di komplek perumahan itu. Kalau dia rihlah, rekreasi, maka pertimbangannya ada masjid nggak dekat lokasi rihlah itu. Jangan-jangan mau sholat susah, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Orang yang seperti inilah yang kelak mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di mana hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi dalam hadisnya, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak.
hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maka Masya Allah, ya, pagi hari ini Masjid Asy-Syuhada penuh, meskipun ya gerimis. Masya Allah, jangan-jangan kalau tidak gerimis nggak muat masjidnya. Saya berangkat dari rumah tadi ragu, ini gerimis apa ada jamaahnya. Begitu sampai parkiran, Masya Allah, penuh, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Ini keteladanan yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keteladanan Rabi' bin Khusaim adalah syadidul khawfi minallah. Beliau manusia yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutnya Rabi' bin Khusaim kepada Allah ini sungguh luar biasa. Beliau salah satu ulama yang membuat liang lahat di dalam rumahnya. Kita biasanya hari ini di rumah itu hanya membuat sesuatu yang indah saja, ya, buat kolam, ya, buat taman, ya, dikasih kandang burung, ya, kemudian akuarium, ya. Jadi hanya yang indah-indah saja. Rabi' bin Khusaim orientasinya jauh melampaui kebanyakan manusia. Orientasinya tidak sekedar dunia tapi akhirat. Maka beliau membuat sesuatu yang mengingatkannya terhadap akhirat, yaitu apa? Liang lahat. Jadi di dalam rumah beliau itu ada kuburan, ya. Maka setiap kali beliau merasakan hati mulai mengeras, baca Quran biasa saja, sholat malam mulai terasa berat, puasa sunnah mulai terasa berat, maka beliau masuk ke dalam liang lahat itu. Beliau merenung bahwa nanti akan mengalami fase seperti itu, mempertanggungjawabkan amal-amalnya ketika di dunia. Maka beliau kemudian hatinya lembut kembali, semangat beribadahnya kuat lagi. Maka beliau keluar dari liang lahat itu sambil membaca ayat 99 dan 100 surat Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sehingga ketika salah satu dari mereka didatangi kematian, maka dia mengadu kepada Allah, ya Allah, kembalikan lagi kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh dengan sisa harta yang kami tinggalkan. Maka Rabi' berbicara kepada dirinya sendiri, qad raja'ta ya Rabi', qad raja'ta ya Rabi'. Wahai Rabi', kamu telah kembali ke dunia, kamu telah kembali ke dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rabi' ini kalau malam tidurnya sedikit. Kalau kita hari ini ya sedikit-sedikit tidur, ya, siang tidur, ya, malam tidur, ya, liburan akhir pekan tidur, termasuk kadang ngaji tidur. Maka hati-hati Pak, saya ingatkan, tidur ini menular. Kalau saf belakang sudah mulai tidur, nanti nggak lama lagi saf depannya ya menyusul.
nanti sayap kanan menyusul, sayap kiri menyusul, terakhir ustadznya, MC-nya ikut tidur. Maka majelis kita bukan majelis ilmu tapi majelis jamaah dimuliakan oleh Allah. Rabi' bin Khusaim kalau malam tidurnya sedikit. Apa sebabnya? Beliau habiskan malam itu untuk qiyamul lail, munajat kepada Allah. Bercucuran air mata beliau. Sampai ibunya merasa khawatir melihat anaknya setiap malam bercucuran air mata. Ibunya khawatir jangan-jangan anak saya ini pernah melakukan dosa besar. Karena orang menangis seperti itu biasanya taubat dari dosa besar. Maka ibunya bertanya, "Aqatalta qatilan?" Hei Rabi', apakah kamu pernah membunuh seseorang? Ya. Karena biasanya tangisan seperti itu dilakukan oleh orang yang bertaubat kepada Allah dari dosa besar, dan membunuh itu dosa besar. Barangkali kamu pernah membunuh seseorang, nak. Biar ibu datangi keluarganya untuk minta maaf. Ibu yakin siapapun akan memaafkanmu kalau mengetahui engkau menangis seperti ini setiap malam. Maka Rabi' menjawab, "Na'am, iya wahai ibu, aku pernah membunuh." Maka ibunya bertanya, "Siapa yang kamu bunuh, nak?" Kata beliau, "Qataltu nafsi bidzunubi." Aku membunuh diriku dengan dosa-dosaku. Ya. Jadi beliau membuat perumpamaan dosa itu ibarat membunuh diri. Jadi kalau kita hari ini maksiat, itu menurut Rabi' bin Khusaim kita telah membunuh diri kita. Ya. Kemudian anaknya pun bertanya. Ya, anaknya merasa heran. Beliau punya anak perempuan. Heran, ayahnya kalau malam gak pernah tidur. Maka putrinya bertanya, "Ya abi, lima la tanamu wan nasu yanamun?" Wahai ayah, kenapa engkau tidak tidur? Padahal manusia jam segini itu tidur semua. Maka beliau menjawab, "Innal bayata finnar la yada'u abaki ayyanam." Wahai putriku, sungguh ingatan tentang neraka tidak membiarkan ayahmu untuk bisa tidur. Jadi kalau kita ingin mudah qiyamul lail, ya, caranya bagaimana, Pak? Cobalah renungkan tentang neraka. Maka insya Allah kita mudah untuk bangun qiyamul lail. Begitu keteladanan Rabi' bin Khusaim. Takutnya kepada Allah luar biasa, maka dia mudah untuk qiyamul lail. Jamaah dimuliakan oleh Allah, qiyamul lail ini ciri khas orang-orang saleh yang tidak dimiliki oleh lainnya. Barangkali dalam hal yang lain orang yang belum saleh terkadang mampu menunaikannya. Ya. Contoh misalnya, ada bakti sosial, pengurus masjid Asy-Syuhada, ya, menggalang dana untuk bakti sosial korban gempa. Maka yang terlibat apakah hanya yang ngaji di masjid saja, atau terkadang orang-orang yang belum ke masjid juga ikut berinfak, Pak? Ya. Kadang yang belum ke masjid pun diajak infak, terpanggil. Ya. Tapi qiyamul lail ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang saleh. Begitu kata Nabi, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum." Hendaklah kalian jaga qiyamul lail. Itu ciri khas orang-orang saleh sebelum kalian. Wa qurbatun ila rabbikum,
itu bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita hari ini ingin dekat dengan Allah, benar-benar dekat dengan Allah, caranya bagaimana, Pak? Qiyamul lail, ya. Wa manhatun anil ism. Qiyamul lail itu menghambat kita dari dosa. Maka lihat bagaimana Rabi' bin Khusaim, berkah keikhlasannya, berkah ibadahnya, qiyamul lailnya, benar-benar dijauhkan oleh Allah dari dosa. Keteladanan yang keempat, Rabi' bin Khusaim ini mudah sekali ghaddul basar, menundukkan pandangan, ya. Kalau beliau berpapasan dengan wanita, maka beliau nunduk senunduk-nunduknya. Sampai pernah beliau berpapasan dengan sekelompok wanita, beliau nunduk, ya. Maka para wanita itu mengira laki-laki yang baru saja berpapasan dengan mereka itu dikira orang buta. Lalu para wanita itu berlindung kepada Allah dari kebutaan, ya. Na'udzubillah, jangan sampai mata saya buta, jangan sampai jodoh saya buta, jangan sampai keluarga saya mengalami kebutaan. Mereka berlindung kepada Allah dari kebutaan karena mengira laki-laki yang berpapasan barusan itu adalah orang buta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ghaddul basar ini perintah yang sangat penting di dalam agama. Allah menegaskan ghaddul basar itu dalam dua ayat sekaligus. Ayat pertama ditujukan untuk kaum laki-laki, ayat kedua ditujukan untuk kaum wanita. Padahal seandainya Allah menyebutkannya satu saja, kan cukup, sudah mencakup laki-laki maupun perempuan. Tapi Allah bedakan, ya. Dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Ayat 30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan kepada laki-laki mukmin agar menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Lalu ayat 31, katakan kepada wanita-wanita mukminah agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jadi Allah tegaskan untuk laki-laki harus ghaddul basar, untuk perempuan juga harus ghaddul basar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadisnya beliau berkata kepada Ali, ya Ali, la tutbi'in nazrata bin nazrah fa inna lakal ula wa laysa lakas tsaniyah. Hei Ali, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Yang pertama yaitu yang tidak sengaja, ya, itu boleh, ya. Bapak jalan ke pasar misalnya, lalu tidak sengaja melihat, ya, wanita, terbuka auratnya, tidak sengaja, itu dimaafkan oleh Allah. Tapi setelah itu kita diperintahkan langsung berpaling, ya. Yang pertama yang tidak sengaja tadi itu dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau diikuti kedua, ketiga dan seterusnya maka itu haram, ya. Kalau sekali lihat lalu tidak kedip, itu masuk pertama apa kedua, Ustaz? Ya. Kan belum kedip, Ustaz, berarti masih pertama. Nah, ini namanya tafsir jalan lain. Jadi yang pertama itu maksudnya yang tidak sengaja. Maka kita setelah itu langsung disuruh berpaling, ya. Begitu pentingnya menjaga
pandangan Nabi sampai mengingatkan Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia, ya, sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menahan pandangannya, ya, menundukkan pandangannya, maka hatinya akan terjaga, ya. Maka dikatakan al-ainu mir'atul qalbi, mata itu cermin hati. Faman ghadda basarahu ghaddal qalbu syahwatahu wa iradatahu, wa man atlaqa basarahu atlaqal qalbu syahwatahu wa iradatahu. Jadi mata itu cermin hati. Maka siapa yang menundukkan pandangannya, maka hati akan menundukkan syahwat dan keinginan-keinginan buruknya. Tapi siapa yang tidak menahan pandangannya, pandangannya liar, matanya jelalatan, maka hati pun, ya, tidak akan mampu menahan syahwat serta keinginan buruknya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah menarik tentang pentingnya menundukkan pandangan. Di zaman tabi'in, ya, terjadi perang antara kaum muslimin melawan tentara Romawi, ya. Maka dikisahkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya, ada tabi'in. Tabi'in ini bukan sembarang tabi'in, dia hafal Al-Quran, ya, tapi akibat tidak menundukkan pandangannya, dia memperhatikan seorang putri Romawi yang cantik jelita. Putri itu beragama Nasrani. Maka akhirnya hatinya tidak mampu, ya, menundukkan syahwatnya. Dia tersiksa dengan bayangan wanita tadi, ya, gelar sajadah mau sholat, ingat wanita itu, buka mushaf terbayang wajah wanita itu, mau tidur kepikiran wanita itu. Akhirnya orang seperti ini makan terasa nggak enak, tidur terasa nggak nyenyak, tersiksa dia. Dia memberanikan diri menulis surat, mat-tariqu lil wusuli ilaik, bagaimana caranya aku bisa memiliki dirimu. Wanita itu menjawab, tatanassar tasil ilayya, kamu masuk Nasrani aku jadi milikmu. Akhirnya, ya, tabi'in yang hafal Quran tadi, dia rela masuk Nasrani demi menikahi wanita itu, ya. Orang-orang merasa keheranan. Orang-orang bertanya, namanya itu Abdah bin Abdurrahim. Abdah, kamu ini hafal Quran, kok bisa-bisanya murtad? Rupanya terjadi keajaiban, seluruh hafalan Qur'annya dicabut oleh Allah. Allah sisakan 2 ayat saja. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Surat, ya, Al-Hijr ayat kedua dan ketiga. Kata Allah, betapa banyak orang-orang kafir nanti di hari kiamat menyesal. Ya Allah, kenapa aku dulu tidak termasuk orang yang beriman? Kata Allah, biarkan mereka makan, biarkan mereka bersenang-senang, biarkan dilalaikan angan-angan dunianya. Sungguh mereka akan merasakan balasan dari setiap perbuatan mereka.
Dua ayat ini teguran keras bagi siapa? Tabi'in tadi. Tapi orang kalau ya hatinya sudah buta, ditegur keras sekalipun tidak berefek dalam kehidupannya. Ini pentingnya kita menundukkan pandangan. Ini zaman tabi'in. Kita mundur sedikit, zaman ulama. Imam Al-Qurtubi ya mengkisahkan dalam tafsirnya, seorang muadzin, ya muadzin itu sudah pasti kualitas sholatnya terjaga, selalu sholat di awal waktu, bahkan dia ingatkan manusia, ya hayya 'alas sholah, maka tentu sholatnya nggak diragukan kualitasnya. Hari itu orang kalau azan itu naik ke menara, ya. Setelah dia azan, dia hendak turun, dia lihat seorang wanita yang cantik jelita. Dia perhatikan terus. Akhirnya dia turun ya ke rumah wanita itu. Maka hati-hati kalau ada muazin hilang, Pak. Ya, jangan-jangan nyangkut ke rumah tetangga. Ya, kita harus waspada. Muadzin itu mampir ke rumah tetangga tadi. Dia berkata, ya, aku ingin menikahimu. Wanita ini menjawab, tidak mungkin. Kamu Muslim, aku Nasrani. Maka muadzin itu berkata, kalau begitu bagaimana seandainya aku masuk ke dalam agamamu? Apakah engkau bisa menikah denganku? Oh, kalau seperti itu bisa. Akhirnya muadzin tadi murtad, masuk Nasrani, menikahi wanita itu. Di malam harinya muadzin ini memanjat atap, ya, terpeleset, dia jatuh meninggal dunia. Jadi rugi dunia, rugi akhirat, ya. Ini bahayanya tidak mengendalikan pandangan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nikmat mata itu nikmat yang besar. Makanya kita harus menjaganya, ya. Bagaimana besarnya nikmat mata bisa melihat? Kita bisa renungkan dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Jabir bin Abdullah. Satu hari Nabi didatangi Jibril. Jibril menceritakan umat terdahulu. Kata Jibril begini, wahai Rasulullah, dulu ada seorang hamba mengasingkan diri di sebuah pulau terpencil di tengah lautan. Dia habiskan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Maka dia ibadah itu tidak tanggung-tanggung 500 tahun lamanya. Wafatnya dalam keadaan sujud, karena dia munajat kepada Allah, ya Allah, jangan engkau wafatkan aku kecuali dalam keadaan sujud kepadamu. Diijabah oleh Allah. Amal seperti ini, amal kecil atau amal besar? Ibadah 500 tahun, wafatnya dalam keadaan sujud. Maka kemudian kata Jibril, Allah berseru kepada malaikat, adkhilhul jannata birahmati, masukkan orang itu ke dalam surga dengan rahmatku. Orang ini ujub, ya Rabb, bal bi amali, cukup dengan amalku ya Allah, ya. Sampai 3 kali dia berkata begitu. Akhirnya Allah berkata kepada malaikat, timbang amalnya, bandingkan dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Maka ditimbang, ini ibadah 500 tahun mati dalam keadaan sujud, ini nikmat-nikmat Allah. Begitu ditimbang, rupanya ibadah 500 tahun wafat dalam keadaan sujud itu hanya setara dengan nikmat Allah berupa mata bisa melihat. Jadi nikmat mata ini murah apa mahal, Pak? Mahal, ya. Kalau kita bayar dengan ibadah seumur hidup kita, kita belum bisa membayarnya, ya. Maka harus kita jaga. Orang yang menundukkan pandangannya, dia akan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
man ghadda basarahu awrathahullahu halawatan fi qalbi. Kata Nabi, siapa yang menundukkan pandangannya, maka Allah akan mewariskan kelezatan iman di hatinya. Maka hari ini kalau kita ibadah kok rasanya nggak nikmat, sholat nggak nikmat, baca Quran nggak nikmat, ngaji seperti ini nggak nikmat, zikir nggak nikmat, maka cobalah ya kita tundukkan pandangan kita. Jangan-jangan sebab ibadah nggak nikmat itu karena mata kita sering jelalatan. Ya, ini pelajaran yang keberapa sudah Pak? 4. Yang kelima, Allah menjauhkan Rabi' bin Khusaim dari dosa, ya, dengan keikhlasannya, ibadahnya, qiyamul lailnya. Yang kelima, as-sabat amama igra'in nisa. Rabi' bin Khusaim itu teguh hatinya menghadapi rayuan wanita. Fitnah wanita itu bagi laki-laki dahsyat luar biasa. Sampai Nabi ingatkan kita, ma taraktu fitnatan adarra 'alar rijal minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang jauh lebih dahsyat bagi kaum laki-laki selain fitnah wanita. Rabi' bin Khusaim teguh imannya meskipun dirayu oleh seorang wanita. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Zaman Rabi' bin Khusaim itu masih zaman tabi'in, ya, salah satu zaman terbaik. Di zaman seperti itu sudah muncul sekelompok orang-orang fasik, ya, meskipun kaya, mereka punya keinginan yang buruk. Senang kalau orang-orang saleh itu terjatuh dalam maksiat. Senang kalau ada imam masjid jatuh dalam maksiat, pengurus pengajian, pengurus masjid jatuh dalam maksiat, ya, aktivis dakwah terjatuh dalam maksiat. Mereka senang. Makanya kita hati-hati hari ini, ya, jangan sampai terkena jebakan-jebakan mereka. Bapak Ibu yang aktif di dunia dakwah, jadi pengurus pengajian, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, ya, apalagi pengurus partai Islam, pengurus ormas Islam, hati-hati jangan sampai terkena jebakan semacam ini. Zaman itu sudah ada, apalagi zaman kita hari ini. Orang-orang kaya yang jahat itu mengatur skenario untuk menjatuhkan Rabi' dalam maksiat. Mereka membayar seorang wanita yang cantik jelita, dikasih 1000 dinar. Kalau 1 dinar 3,5 juta kali 1000 berapa Pak? 3,5 M. Uang 3,5 M ditaruh di meja. Wanita itu bingung, ya. Alama, untuk apa uang sebanyak ini? Mereka menjawab, ala qublatin wahidatin min Rabi' ibni Khusaim. Uang sebanyak ini untuk 1 ciuman Rabi' bin Khusaim kepadamu. Maka wanita ini bersemangat, 1 ciuman dapat berapa Pak? 3,5 M. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu orang-orang jahat itu berkata, kalau kamu bisa berzina dengan Rabi' bin Khusaim, kamu mendapatkan berlipat-lipat dari ini. Wanita itu semangat, maka dia mengatur strategi, ya, dia menemui Rabi' di tempat yang sepi yang biasa dilalui oleh Rabi'. Wanita itu membuka pakaiannya. Rabi' saat itu umurnya baru 30 tahun. Anak muda atau sudah tua Pak? Anak muda. Syahwatnya membara, ya. Kalau Bapak di posisi Rabi' di tempat sepi, didatangi wanita cantik membuka pakaiannya, kira-kira Bapak selamat atau tidak Pak? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rabi' bin Khusaim, ya,
langsung ingat Allah, bangkit rasa takutnya kepada Allah. Dia berkata, ya amatallah, kaifa biki law nazala alaiki malakul maut faqata'a minki hablal watin. Hei wanita hamba Allah, bagaimana keadaanmu kalau malaikat maut datang mencabut nyawamu? Kaifa biki yauma tas'aluki munkar wa nakir, bagaimana keadaanmu saat nanti di alam barzakh ditanya malaikat munkar nakir? Kaifa biki yauma taqifina amama rabbil azim, bagaimana keadaanmu nanti di hari kiamat saat menghadap Allah? Kaifa biki illam tatubi faturmaina fil jahim, bagaimana keadaanmu di hari kiamat nanti kalau enggak sempat taubat lalu kamu dilempar ke dalam neraka. Seketika wanita ini ketakutan, dia memakai kembali pakaiannya, dia lari terbirit-birit. Seketika itu pula dia taubat nasuha. Sejak hari itu dia berubah menjadi wanita ahli ibadah yang sangat terkenal di wilayah Kufah. Maka orang-orang jahat tadi berkata, kami kirim wanita itu untuk menghancurkan Rabi', malah Rabi' menghancurkan kami dengan wanita itu. Ya. Begitu Allah menyelamatkan Rabi' bin Khusaim dari yang haram, berkah keikhlasannya, berkah ibadahnya, berkah qiyamul lailnya. Ya. Masih ada beberapa keteladanan ya Rabi' bin Khusaim yang lain. Waktunya sudah habis, nanti Bapak Ibu bisa baca dalam kitab ya Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Juga dalam kitab Hilyatul Auliya ya yang ditulis oleh Abu Nuaim. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.